Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kawan, saya mau membuat sebuah perbandingan kawan. Perbandingan tanaman porang yang dirawat dengan tanaman porang yang dibiarkan saja. Sama-sama 2 musim kawan. Ini sudah 2 musim. Ya, ini punya tetangga saya, gak dirawat sama sekali kawan. Posisi di sini 65 mdpl. Ini enggak dirawat kawan, rumputnya dibiarkan tumbuh subur. Posisi 2 tahun. Sebenarnya ini sudah waktunya dipanen, tapi gara-gara gak dirawat ya kayak gini. Lihat rumputnya. Posisinya di bawah naungan kawan. Nih. Umur 2 tahun kayak gini. Ini pohonnya masih kecil. Ini gara-gara punya tanaman porang nggak dirawat sama sekali kawan. 2 tahun masih kayak gini. Nanti kita bandingkan dengan tanaman porang yang posisinya sama-sama di bawah naungan tetapi dirawat, dipupuk, olah tanah, rumput-rumputnya, gulma-gulmanya ini dicabutin ya, dirawat. Jadi kita bandingkan yang dirawat dengan yang nggak dirawat. Ini juga kawan, nggak dirawat sama sekali, dia dibiarkan tumbuh liar. Ini umurnya sudah 2 tahun masih kayak gini kawan, masih kecil, rata-rata ya segini kawan. Ini sudah ada yang mati, ini dorman, katanya diambil lah. Ya enggak apa-apalah, mending masih dapat katak ini. Ini mana kataknya ini? Katanya kok enggak ada ini. Daunnya banyak yang menguning, kayak bule daunnya kawan. Ini gara-gara nggak dirawat, rumputnya dibiarkan, nggak dipupuk, cuma dicoklai lalu ditanam. Dicoklai itu gini kawan, tanah ini dia digali kira-kira 1 jengkal, umbinya dimasukkan, ya sudah gitu aja. Habis itu dibiarkan 2 tahun yang harusnya sudah bisa dipanen, masih saya kayak gini kawan. Lihat ya. Jadi kalau dihitung-hitung itu malah rugi. Mending kita rawat, hasilnya malah lumayan. Umur 2 tahun kayak gini. Di sini di bawah naungan kawan. Bawah naungan. Ini mana kataknya ini? Aduh. Ya ada katak lah, dapat dikit-dikit masih. Tanaman porang tidak dirawat sama sekali, dibiarin saja. Ini jadinya pohonnya kurus-kurus, daunnya menguning, rumputnya luar biasa. Ini tanaman punya orang tua saya kalau yang ini kawan, nggak dirawat. Oke, sekarang saya tunjukkan tanaman yang dirawat punya saya sendiri. Ini penanamannya bareng ya kawan ya, punya saya sama punya orang tua saya bareng. Cuman punya orang tua saya nggak dirawat, katanya males, dibiarin aja. Dipikir lama-lama jadi besar-besar sendiri. Nyatanya 2 tahun masih kayak gini. Oke, di sini malah habis nggak ada yang tumbuh. Padahal di sini dulu banyak loh. Nggak tahu kemana ini. Mungkin busuk mungkin ya. Oke kawan, habis ini saya tunjukkan tanaman punya saya yang dirawat. Mulai olah tanah, rumput,
Semuanya kita rawat, tidak dibiarin aja kayak gini kawan. Oke. Oke kawan, ini tanaman koran saya yang saya rawat kawan. Beda kan? Sangat jauh berbeda kawan. Jadi mulai awal tanam ini sudah kita rawat, mulai dari proses pengolahan tanah, kita gulut, kita kasih pupuk organik, rumput-rumput liar kita cabutin ya. Bis, kena lagi kawan. Ini kawan, beda kan sama yang dirawat dengan yang nggak dirawat, jauh berbeda kawan. Jadi tanahnya kita gulut, rumputnya kita cabutin, kita kasih pupuk, semuanya perlakuannya kita rawat kawan. Eman beli bibit mahal, kalau cuman kita tanam gitu aja malah banyak yang mati, malah nggak bisa besar, malah nggak panen. Makanya kalau kita menanam walaupun sedikit ataupun banyak harus kita rawat. Ya, coba kita lihat ya. Nih. Tanahnya kita gulut. Tanahnya kita gulut. Ini paritnya. Ini paritnya ke sana. Tanahnya kita gulut. Jadi tanah ini gembur kawan. Nah, tanah kalau kita proses, tanah gembur. Beda dengan tanah yang nggak kita proses. Cuman kita lubangin, kita kasih umbi atau katak, ya jadinya ya kayak tadi kawan. Jadi buat kawan-kawanku semua, jika mau menanam porang, saran saya tanah ini kita olah dulu. Kalau perlu kita kasih kompos ya, sebelum kita nanam kasih kompos dulu. Beda kan, jauh berbeda. Sebenarnya waktu penanamannya bareng loh kawan. Punya saya, punya tetangga saya, dan punya ibu saya itu bareng. Tapi jauh beda kawan. Ini ada yang sudah segini besarnya toh. Sudah waktunya panen. Kalau yang kecil ini memang dari bibit katak kemarin. Jadi di sini kan ada sudah dari bibit umbi yang lama, yang sudah umur 1 tahun. Saya kasih katak ini katak. Kalau kecil-kecil ini katak kawan. Ya, pada intinya tanaman ini perlu kita rawat. Ya, tanah ini perlu kita proses, kita gemburkan, kita gulut, kita kasih pupuk kompos, gulma kita bersihkan, dan banyaklah. Intinya dirawat lah kawan. Cara perawatannya pasti kawan-kawanku sudah tahu lah ya. Jadi kalau tidak kita rawat pastinya kayak video yang tadi kawan, kurus. Kalau kita lihat akarnya kawan, lihat ini akarnya. Akarnya itu mengambang di atas. Kalau kalian lihat nih akarnya kan, akarnya kita lihat itu rata-rata mengambang di atas kawan. Ini banyak tuh akar porang mengambang di atas. Coba bayangkan kalau gulma di sini full gulma, full rumput, makanan yang di sini rebutan kawan. Ya kan? Makanan yang di sini pasti rebutan sama ini. Ya, akhirnya apa? Namanya makanan satu piring dimakan 10 orang, ya nggak kenyang kawan. Oke. Jadi solusinya tetap kalau kita ambil satu piring ya kita makan sendiri biar kenyang. Logikanya seperti itu. Kalau kita menanam supaya kalau kita ngasih pupuk, ngasih nutrisi di sini mulai organik, kita kasih pupuk apa saja, usahakan yang makan
ya ini aja yang makan. Yang makan ya porangnya ini aja. Rumputnya ya berusaha kita cabut kawan. Jadi bagi kawan-kawanku semua yang males nanam porang, yang males merawat kebun porangnya, saya sarankan untuk selalu merawat kebun porangnya. Supaya apa? Supaya subur dan kita mendapatkan hasil panen yang bagus. Oke kawan, itu perbandingan bagi tanaman porang kita yang dirawat dengan yang tidak dirawat. Oke kawan, itu perbandingan yang saya tunjukkan. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan kepada kita bahwa apapun tanaman kita harus kita rawat, mulai dari olah tanah, waktu yang tepat menanam, perawatan rumput, pembasmian rumput, dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.